Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Soli dan Soliha? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ustazah berharap kabar anak-anak Ustazah semua selalu sehat ya nak ya. Dan jika ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah, amin. Soli dan Soliha, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Rina di pembelajaran tematik tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku, pembelajaran 5. Namun, Ustazah berharap sebelum Soli dan Soliha melaksanakan pembelajaran, anak-anak Ustazah semua pasti sudah melaksanakan sholat duha ya nak ya. Dan Ustazah ingin mengingatkan kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatannya ya nak ya, yaitu selalu memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, dan jaga jarak dengan orang lain. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak ya. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kepahaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya nak ya. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan, amin. Baik, kita mulai ya nak ya. Di pembelajaran kelima, halaman 77. Nah, sekarang kita amati gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada gambar sayur mayur ya nak ya. Tahukah kamu, tanaman sangat penting bagi manusia. Tanaman adalah penyedia makanan bagi manusia. Tanaman juga berguna bagi kesehatan badan. Tanaman terdiri dari beberapa bagian. Nah, bisa diperhatikan, ini adalah bagian-bagian tanaman, yaitu ada daun, ada bunga, ada buah, ada tangkai, ada akar ya. Bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan
kebanyakan yaitu adalah daunnya ya nak ya. Contohnya yaitu sawi dan bayam. Biji tanaman juga dapat dimakan. Contohnya kacang dan jagung. Akar tanaman juga dapat dimakan. Akar yang dapat dimakan disebut umbi. Contohnya yaitu kentang, singkong, dan wortel. Batang tanaman juga dapat dimakan. Contohnya tebu. Batang tanaman tebu diolah menjadi gula. Nah, sekarang kita berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya nak ya. Menjawabnya secara bersama-sama ya nak ya. Yang pertama yaitu apa saja bagian-bagian tumbuhan? Ya, yaitu ada bunga, buah, biji, daun, tangkai, dan akar ya nak ya. Sebutkan yang kedua, sebutkan contoh tanaman yang dapat dimanfaatkan daunnya. Yaitu tadi apa? Ya, yaitu ada sawi, bayam, daun singkong, daun kates, dan masih banyak lainnya ya nak ya. Yang ketiga, disebut apakah akar yang dapat dimakan? Ya, yaitu disebut umbi. Nah, seperti ini adalah contoh umbi ya nak ya, yaitu ada kentang, singkong, dan wortel. Kemudian yang kelima, pohon apa yang dimanfaatkan bijinya? Ya, yaitu pohon kacang-kacangan dan jagung. Nah, paham ya nak ya? Soli dan Soliha, sekarang kita mengerjakan sama-sama ya di halaman 78. Kita akan mengerjakan menarik garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan ya nak ya. Nah, bagian tanamannya ini ada di dalam kotak. Nama bagian tanamannya yaitu ada bunga, buah, akar, biji, daun, dan batang. Nah, untuk yang pertama di sini ada gambar apa? Iya, yaitu ada kentang. Kentang ini bagian tanaman yang mana? Iya, yaitu akar ya. Jadi kita tarik nomor 1 ini ke nama bagian tanaman yaitu akar. Kita tarik garis ya. Yang kedua ada gambar sawi. Nah, sawi ini bagian apa yang kita makan? Iya, yaitu daunnya ya nak ya. Nah, jadi kita tarik garis ke nama bagian tanaman daun. Ya. Kemudian yang ketiga ini ada terong. Nah, terong ini bagian apa? Pintar, yaitu buah ya nak ya. Jadi kita tarik ke bagian tanaman buah ya, kita tarik ke atas. Nah, kemudian yang keempat ada tomat. Nah, tomat ini bagian tanaman apa? Iya, yaitu buah ya nak ya, kita tarik ke atas. Dan yang kelima ini ada kol. Nah, kol ini yang dimakan bagian apanya? Iya, yaitu bunganya ya nak ya. Kita tarik ke atas, yaitu bunga. Yang keenam, yaitu ada gambar wortel ya nak ya. Nah, wortel ini bagian tanaman yang apa yang bisa dimakan? Iya, yaitu bagian akar ya nak ya. Nah, untuk nomor 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 kerjakan sendiri ya nak ya. Nah, sekarang kita membaca ya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Membuat sayur sup.
Nisa selalu membantu ibunya memasak di dapur. Ibu Nisa akan memasak sayuran, yaitu sayur sup ayam. Sup ayam terbuat dari bunga kol, wortel, seledri, dan kacang kapri. Nisa membantu ibu membersihkan sayuran, kemudian membantu memotong sayuran. Ibu Nisa pandai membuat sayur sup. Sayur sup masakan Ibu Nisa enak rasanya. Nah, berdasarkan teks sebelumnya, bantulah Nisa membuat kalimat pujian yang ditujukan kepada ibunya, ya Nak ya. Nah, kalimat pujiannya seperti apa? Nah, contoh ya, yaitu Ibu, sayur sup Ibu enak sekali. Nah, itu adalah contoh pujian yang ditujukan untuk ibunya, ya Nak ya. Nah, kalian juga bisa memuji orang tua kalian, memuji masakan ibu, atau memuji ayah, ya Nak ya. Nah, sekarang kita akan belajar berhitung, ya Nak ya. Ayo berhitung. Kakek Nisa memiliki kebun sayuran sawi. Kakek Nisa memanen sawi di kebunnya. Sawi dimasukkan ke dalam keranjang. Keranjang pertama berisi 44 ikat sawi. Keranjang kedua berisi 52 ikat sawi. Berapa banyak ikat sawi seluruhnya? Nah, jadi jika ada pertanyaan berapa banyak, artinya yaitu ditambah, ya Nak ya. Jadi banyak ikat sawi seluruhnya adalah yaitu 44 ditambah 52 ya, sama dengan 96 ikat. Nah, kita juga bisa menghitungnya dengan cara susun pendek ya. Perhatikan cara bersusun pendek berikut ini ya. Yaitu pertama kita tulis dulu bilangan 44. Kemudian ditambah 52. Nah, kita tambah, harus sejajar ya Nak ya, menulis puluhan dan satuan. Nah, agar mudah menghitungnya ya. Nah, kemudian kita hitung 4 ditambah 2 sama dengan pintar 6. Nah, kita tulis 6 di bawah bilangan 2. Harus sejajar ya Nak ya bilangan satuannya. Kemudian kita jumlahkan puluhannya, yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi 96 ya. Bilangan 9 ini yaitu bilangan 4, berasal dari bilangan 40-an ditambah 50-an sama dengan 90-an ya Nak ya. Sedangkan bilangan 6 ini dari 4 satuan ditambah 2 satuan sama dengan 6 satuan ya Nak ya. Nah, paham ya? Pasti anak-anak Ustazah semua pasti bisa ya. Nah, tinggal kita mengulang kembali ya Nak ya, yaitu menghitungnya dengan cara bersusun pendek ya. Nah, sekarang untuk tugas kembali, kerjakan 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 yaitu kerjakannya di buku tematik ya Nak ya. Mengerjakannya sama seperti yang Ustazah contohkan tadi ya. Nah, sekarang kita buka halaman 80. Nah, ayo lakukan. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Kakek Nisa membawa hasil panen sayuran ke pasar. Kakek membawa 2 keranjang sayur sawi.
Satu keranjang berisi 45 ikat sawi. Satu keranjangnya lagi berisi 52 ikat sawi. Berapa banyak ikat sawi semuanya? Nah, ya. Di situ ada pertanyaan berapa banyak. Jadi ditambah ya, Nak ya. Jadi 45 ditambah 52. Nah, menulisnya harus sejajar ya. Yaitu kita jumlahkan dulu satuannya. Yaitu 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian kita jumlahkan lagi satuan puluhannya, yaitu 4 ditambah 5 berapa? 9. Jadi 45 ditambah 52 yaitu 97 ya, Nak ya. Soli dan solihah, setelah kita belajar tanaman yang ada di sekitarku, nah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan tanaman. Anak solih dan solihah harus memberikan pupuk pada tanaman supaya tanaman tumbuh subur. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu tadi ya. Sol dan solihah telah belajar tentang bagian-bagian tanaman dan belajar berhitung susun pendek ya, Nak ya. Nah, baik, alhamdulillah pembelajaran 5 hari ini telah selesai. Semoga soli dan solihah semua paham dengan apa yang telah Ustazah jelaskan ya, Nak ya. Baik, marilah kita tutup pembelajaran 5 ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.